Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendra Rahmat Darmawan dari program studi RMIK. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem urinaria. Dan di sini terdapat materi sistem urinaria. Yang pertama, pengertian sistem urinaria. Yang kedua, anatomi dan fisiologi. Yang ketiga, proses pembentukan urin. Yang keempat, patologi sistem urinaria. Dan yang kelima, pengobatan, diagnosa, dan perawatan. Pengertian sistem urinaria adalah sistem terjadinya proses penyaringan darah, sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak digunakan dan dapat menyerap zat-zat yang masih digunakan. Organ pada sistem urinaria. Sistem urinaria terdiri atas ginjal yang berfungsi mengeluarkan sekret urin, dan ada ureter yang berfungsi menyalurkan urin dari ginjal ke kantong kemih. Yang ketiga, terdapat kantong kemih yang berfungsi sebagai penampung urin. Dan yang keempat, uretra, yaitu berfungsi untuk pengeluaran urin. Anatomi dan fisiologi. Yang pertama, terdapat ginjal. Ginjal adalah salah satu organ ekskresi yang menyaring darah dan hasil ekskresinya adalah urin. Ginjal berbentuk seperti kacang, dan ginjal pada orang dewasa pada umumnya memiliki panjang 12-13 cm dan mempunyai lebar 5 cm dan berat 120-150 gram. Fungsi-fungsi ginjal adalah yang pertama, pengeluaran zat sisa organik. Yang kedua, pengaturan konsentrasi ion-ion penting. Yang ketiga, pengaturan keseimbangan asam basa tubuh. Keempat, pengaturan tekanan darah. Dan yang kelima, pengeluaran zat beracun. Bagian-bagian ginjal. Ginjal memiliki bagian sebagai berikut, yaitu korteks, medula, piramid, kolumna Bertini, papilasi Berlin, pelvis, calyx minor, dan calyx mayor. Struktur ginjal. Yang pertama, korteks ginjal atau korteks renalis. Itu mengandung jutaan alat penyaring atau nefron sebanyak 1-1,5 juta. Fungsi nefron yaitu membentuk urin dengan cara filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Nefron terdiri atas badan Malpighi dan tubulus. Badan Malpighi tersusun dari kapsul Bowman dan glomerulus. Kapsul Bowman terbentuk seperti piala yang melingkupi glomerulus. Dan glomerulus merupakan gumpalan jalinan kapiler darah pada cekungan kapsul Bowman. Pembuluh yang menuju glomerulus disebut sebagai arterial afferent. Sedangkan pembuluh yang meninggalkan glomerulus disebut arterial efferent. Yang kedua, terdapat sumsum ginjal atau medula renalis. Pada sumsum ginjal terdapat suatu jaringan yang berbentuk kerucut disebut piramid. Piramid mengandung banyak pembuluh dan berguna untuk mengumpulkan hasil ekskresi. Cairan yang terkumpul pada piramid akan disalurkan melalui saluran pengumpul menuju pelvis renalis atau rongga ginjal. Selanjutnya,
Pelvis renalis berhubungan dengan ureter. Lapisan ginjal. Setiap ginjal terbungkus selaput tipis atau kapsula renalis berupa jaringan fibrus atau ungu tua. Lapisan ginjal terdiri dari yang pertama lapisan luar atau lapisan korteks. Yang kedua itu ada lapisan dalam atau medula. Fisiologi ginjal mengatur volume air atau cairan dalam tubuh. Kelebihan air dalam tubuh akan diekspresikan oleh ginjal sebagai urin atau kemih yang encer dalam jumlah besar. Kekurangan air atau kelebihan keringat menyebabkan urin yang diekspresi berkurang dan konsentrasinya lebih pekat sehingga susunan dan volume cairan tubuh dapat dipertahankan normal. Selanjutnya, mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma atau keseimbangan elektrolit. Yang ketiga, mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh. Yang keempat, ekspresi sisa hasil metabolisme. Yang kelima, fungsi hormonal dan metabolisme. Yang keenam, untuk membentuk hormon dihidroksikolkalsiferol. Selanjutnya, ada struktur ginjal. Yang pertama, korteks ginjal atau korteks renalis. Itu mengandung jutaan alat penyaring atau nefron. Berfungsi sebagai membentuk urin secara filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Nefron terdiri atas badan Malpighi dan tubulus. Yang kedua, sumsum ginjal renalis. Pada sumsum ginjal terdapat suatu jaringan berbentuk kerucut yang disebut piramid. Piramid berguna untuk mengumpulkan hasil ekskresi. Nefron dan bagiannya. Nefron papillaris. Nefron yang glomerulinya terletak pada bagian luar korteks. Lengkungan Henle pendek dan tetap berada pada korteks. Yang kedua, jenis nefron juxtamedullaris. Nefron yang glomerulinya terletak pada bagian dalam dari korteks dengan korteks medula. Lengkung Henle yang panjang dan turun jauh ke dalam zona dalam dari medula. Yang kedua, terdapat ureter. Ureter adalah tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih yang memiliki panjang 25-30 cm. Lapisan ureter ada dua, yaitu lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan luar disebut juga jaringan ikat atau fibrosa, dan lapisan dalam bisa disebut sebagai otot polos. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik setiap 5 menit sekali untuk mendorong urin ke ureter. Yang ketiga, terdapat vesika urinaria atau kantung kemih. Merupakan kantung berongga yang dapat diregangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Vesika urinaria mempunyai bagian, yaitu bagian pertama terdapat apeks, dihubungkan ke kranial oleh urakus atau sisa kantong allantois sampai ke umbilikus atau pusar. Yang kedua terdapat bagian korpus, dan yang ketiga terdapat bagian fundus. Yang keempat terdapat
bagian uretra. Uretra adalah saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi sebagai menyalurkan air kemih keluar. Uretra pada wanita memiliki panjang sekitar 2,5–4 cm dan terletak pada klitoris dan pembukaan vagina. Uretra pada pria panjangnya sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Dan selanjutnya, proses pembentukan urin. Yang pertama, yaitu proses filtrasi. Proses penyaringan zat sisa metabolisme yang terdapat racun bagi tubuh terjadi dalam glomerulus. Hasil filtrasi glomerulus atau urin primer. Proses filtrasi dalam glomerulus dipengaruhi faktor. Yang pertama, tekanan osmotik. Yang kedua, pori-pori dalam kapiler glomerulus. Yang kedua adalah proses reabsorpsi. Merupakan proses penyerapan kembali filtrat atau glomerulus yang masih mengandung zat-zat berguna bagi tubuh. Zat yang diserap kembali adalah glukosa, garam-garam, ion organik, dan asam amino. Reabsorpsi terjadi pada tubulus contortus proximal, dan hasilnya adalah filtrat tubulus atau urin sekunder. Yang ketiga, terdapat proses sekresi atau agmentasi, yaitu proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh, yang ciri-cirinya jumlahnya rata-rata 1,5 liter sehari. Warnanya bening, oranye, pucat tanpa endapan. Baunya biasa atau tajam. Berat jenis berkisar dari 10 sampai 1025. Ciri-ciri urin normal yaitu jumlah rata-rata 1 sampai 2 liter sehari, tetapi beda-beda sesuai cairan yang dimasukkan. Warnanya oranye, baunya biasa atau tajam. Berat jenis berkisar dari 1010 sampai 1025. Komposisi urin normal. Urin terutama terdiri atas air atau ureum dan natrium klorida. Jumlah persen air dan benda padat dalam urin adalah air 96%, benda padat 4%, ureum 2%, dan produk metabolik lain 2%. Patologi sistem urinari. Sindrom nefrotik, yaitu suatu sindroma yang terjadi akibat berbagai penyakit yang menyerang ginjal dan menyebabkan proteinuria atau protein di dalam air kemih, menurunnya kadar albumin atau protein utama darah dalam darah, penimbunan garam dan air yang berlebihan, meningkatnya kadar lemak dalam darah. Yang ketiga, nefritis, yaitu peradangan ginjal. Yang keempat, terdapat gagal ginjal atau renal failure, dan pengertiannya terdapat di sini. Yang kelima, pyelonefritis, yaitu infeksi bakteri pada salah satu atau dua ginjal yang disebabkan oleh Escherichia coli, atau paling sering gejala tiba-tiba yaitu demam, menggigil, nyeri punggung bagian bawah,
mual, muntah, terjadi pembesaran ginjal keduanya. Yang keenam, terdapat hidronefrosis, pengembungan ginjal, akibat tekanan balik terhadap ginjal karena aliran kemih tersumbat. Gejalanya yaitu rasa sakit pada perut dan panggul, mual, muntah, tidak bisa mengosongkan kandung kemih sepenuhnya. Anatomi dan fisiologi. Yang kedelapan, terdapat vesicoureteral reflux, yaitu aliran balik urin dari kantung ke ureter karena kelemahan sambungan vesicoureteral. Dapat menyebabkan pembesaran ureter dan ginjal. Gejala reflux vesicoureter yang paling umum adalah infeksi saluran kencing. Cystitis, radang kantung kemih disebabkan oleh infeksi bakteri, penggunaan obat, alat sempat pembersih, genetika wanita, penggunaan tabung kateter dalam jangka lama. Yang ke-10 terdapat uretritis, yaitu peradangan pada uretra atau saluran kencing. Penyebabnya bakteri E. coli. Gejalanya yaitu ada darah pada urin, nyeri, demam, gatal, rasa sakit saat berhubungan seksual. Yang keenam, terdapat hidronefrosis, pengembungan ginjal, akibat tekanan balik terhadap ginjal karena aliran kemih tersumbat. Gejalanya yaitu rasa sakit pada perut dan panggul, mual, muntah, tidak bisa mengosongkan kandung kemih sepenuhnya. Pengobatan, diagnosa, dan perawatan. Pengobatan, hindari obat-obatan nephrotoksik atau obat yang mengganggu fungsi ginjal. Penyesuaian dosis obat-obatan dan persiapan terapi pengganti ginjal. Diagnosa dan perawatan. Yang pertama, kateterisasi, yaitu pemasukan tabung ke tubuh. Yang kedua, sistoskop, dan yang ketiga, dialisis.